Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berkisah tentang sejarah Perang Hunain. Di dalam perang ini terdapat pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana dengan kisah selanjutnya? Namun, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng notifikasi agar sahabat Islam Media tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari kami. Sejarah Nabi Muhammad SAW tak akan pernah habis diceritakan oleh semua orang dan tak akan pernah bosan untuk didengarkan. Di dalamnya penuh dengan pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh umat Islam sampai akhir zaman. Termasuk dalam pelajaran yang sangat berharga adalah jangan sombongkan keberhasilan yang telah tercapai. Pelajaran tersebut terdapat pada Perang Hunain antara pasukan Rasulullah menghadapi kaum Hawazin. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriyah setelah peristiwa Fathul Makkah. Dengan penaklukan tersebut, orang-orang Quraisy mulai masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berbondong-bondong. Namun, terdapat kelompok yang tidak mengikuti jejak kaum Quraisy dalam memeluk Islam. Mereka adalah kaum Hawazin yang ingin menjadi kekuatan utama dengan mencoba memerangi agama Islam. Kaum Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf an-Nasyari, disertai gabungannya Bani Saqif, Bani Nars, Bani Jusyam, dan Sa'id bin Bakr dalam memerangi Islam tersebut. Mereka berkata, sesungguhnya kaum Hawazin dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW berangkat dengan jumlah tentara yang begitu banyak, terdiri dari 10.000 sahabat dari Madinah ditambah 2.000 tentara dari penduduk Mekah. Banyaknya jumlah pasukan umat Islam tersebut yang belum pernah terjadi pada perang-perang sebelumnya. Dalam kondisi ini, demikian kaum muslimin berkata, hari ini kita tidak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Tibalah kaum muslimin di lembah Hunain pada tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijriyah. Mereka menuruni lembah tersebut dalam kegelapan subuh, sedangkan kaum Hawazin telah mendahului mereka di tempat tersebut. Kaum Hawazin bersembunyi di celah-celah batu, pohon-pohon yang hijau, dan di atas lembah. Ketika orang-orang Islam lengah, kaum Hawazin memanah mereka dengan cerdik dan menghunuskan pedang. Dalam keadaan demikian, kebanyakan pasukan Islam bergegas mundur dan seseorang tidak lagi mempedulikan lainnya. Dengan segera kaum Hawazin mengepung daerah pasukan Islam yang membuat umat Islam tidak bangkit lagi. Kondisi inilah yang mengguncang keimanan seseorang yang belum lama masuk Islam. Kesombongan pasukan Islam di awal disambut dengan cambukan kekalahan sehingga mereka merasa putus asa. Inilah pelajaran berharga langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umat Islam yang telah berbangga diri atas kekuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuguhkan kepada mereka pahitnya kekalahan setelah menikmati kemenangan. Dengan kondisi seperti ini, iman umat Islam semakin kuat dengan tidak menyombongkan kemenangan yang telah diperoleh. Rasulullah SAW tetap berada di tempatnya, yakni di atas keledai tanpa adanya rasa takut, khawatir yang menghadapinya. Bersama dengan beliau, sekelompok orang dari kaum Muhajirin, Ansor, dan keluarga beliau dengan kokohnya keimanan, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah seorang nabi yang tidak berdusta. Aku adalah keturunan Abdul Muthalib." Ketika bertemu dengan pasukan orang musyrikin, beliau mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke mata orang-orang tersebut. Ketika melihat orang-orang tersebut sibuk dengan diri mereka sendiri, beliau berkata, "Wahai Abbas, panggillah. Wahai orang-orang Ansor, wahai Ashabu Samurah." Para sahabat yang telah berbaiat segera menjawab, "Labbaik, labbaik." Dengan segera orang-orang yang mendengar panggilan Abbas segera menuju tempat suara tersebut. Berkumpullah Abbas bin Abdul Muthalib dengan Rasulullah SAW beserta pasukan muslim yang sempat tercerai-berai. Mereka segera menyongsong musuh dan bertempur dengan kekuatan iman. Rasulullah SAW mengawasi dari atas kendaraannya, memerhatikan orang-orang yang bertempur. Beliau bersabda, "Sekarang peperangan telah memanas." Kemudian Rasulullah SAW mengambil kerikil dan melemparkannya ke muka orang-orang kafir. Abbas berkata, "Aku melihat mata pedang mereka tumpul dan mereka kocar-kacir." Manusia saling bertempur, namun demikian pulihnya kaum muslimin dari kekalahan belum tercapai sebelum mereka mendapat para tawanan di belakang Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya dengan membawa kemenangan yang memenuhi lembah Hunain.
Sempurnalah kekalahan kaum Hawazin. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat menguatkan kembali pasukan umat Islam yang telah tercerai-berai. Demikianlah apa yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah merasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala bantuan tentara yang kalian tiada melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Sesudah itu Allah menerima taubat dari orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Beginilah kisah terjadinya perang Hunain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah ini dapat menambah pengetahuan kita dan menjadikan ibrah untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.